mengenai pokok bahasan akuntabilitas publik yang tempatnya di Kota Bekasi. Adapun pemateri atau presenter yang akan membawakan materi pada sore kali ini yaitu Saudara Helmi Pradita, Saudari Intania Rizka, dan saya sendiri yaitu Kejati Waluya. Nah, dalam pokok bahasan akuntabilitas publik ini ada beberapa poin pembahasan, di antaranya penetapan visi dan penjelasannya, penyusunan tabel SWOT, evaluasi IPAS dan EPAS, penentuan misi berdasarkan TNB dan KFS dan penjelasannya, dan seterusnya. Poin pertama yang akan dibahas akan disampaikan oleh Saudara Helmi. Kepadanya dipersilakan. Dapat kita lihat di sini merupakan cerminan dari cita-cita yang akan dicapai dari Kota Bekasi sendiri. Dengan memiliki cita-cita berarti sudah berorientasi berjalan ke depan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dari penetapan visi ini, harapan dari badan pemerintahan Kota Bekasi untuk berkomitmen dalam menjalankan setiap aktivitas yang pemerintahan dimulai dari seluruh jajaran dan lingkungan di sekitarnya. Visi bukan hanya sekedar arah maju ke depan, tapi dari sini kita bisa memulai dengan arah dan target yang jelas. Fokus bukan hanya sekedar arahan, tapi juga penanaman suatu strategi yang sesuai dengan satuan kerja perangkat daerah. Di sini dapat meliputi badan, dinas, kantor, dan unit lainnya yang sepenuhnya bertanggung jawab. Dari penetapan visi ini dapat berkesinambungan yang berintegrasi antara pimpinan yang bisa kita sebut kalau dalam kota adalah wali kota, di sini wali kota Bekasi dan para anggotanya. Di sini sebagai kepala atau yang disebut wali kota dalam hal ini diharapkan dapat bertumbuh dan berkembang sejalan dengan organisasi yang dia pimpin, yaitu pemerintahan Kota Bekasi. Lanjut, Ed. Slide selanjutnya, Ed. Lanjut. Nah, kita lanjut kepada pengertian analisis SWOT. Di sini teman-teman pasti udah sering dengar gimana SWOT. Dalam layar yang Anda lihat sekarang, analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, threat, yang merupakan proses perencanaan. Bahaya tuh si pirak kucing wae atuh teman-teman naon. Sorry deh, mikrofonnya di mute. Thank you. Oke. Dalam pengertiannya, di sini ada organisasi publik yang mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Tujuan utama dari analisis SWOT ini adalah untuk membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Di slide selanjutnya, Ed. Nah, baik. Dalam penyusunan tabel analisis SWOT Kepala Daerah Kota Bekasi, kita bisa lihat di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kalau bisa saya menarik dari suatu teori, menurut Robinson dan Peirce, tahun 1997,
Analisis SWOT adalah cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan menghasilkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dalam perumusan SWOT ini perlu diperhatikan dalam menentukan visi suatu organisasi. Ini masih menyambung kepada visinya organisasi pemerintahan ini juga. Karena kita bisa menggunakan analisis SWOT ini dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan kita. Sebagai kota, di sini kan kita menjabarkan mengenai kepala daerah Kota Bekasi. Dalam artian pemerintahan Kota Bekasi sebagai kota yang memiliki banyak aktivitas pelayanan publik dan juga usaha, kepala daerah Kota Bekasi harus dapat mengkoordinir para jajarannya. Dalam hal ini menyusun tabel SWOT, di mana dari tabel ini kita dapat menganalisis lingkungan eksternal sekaligus internal. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif. Terlihat kan di layar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini sangat deskriptif sekali. Bisa kita baca satu persatu. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Jika kita melihat peluang, di situ ada peluangnya, letak geografis menunjukkan cepatnya arus komunikasi dan informasi yang masuk jelas. Karena yang pertama, Kota Bekasi merupakan penyangga ibu kota, yang dimana penyusunan tabel SWOT ini harus disesuaikan dengan cepatnya arus yang masuk kepada Kota Bekasi. Sebagai penyangga ibu kota, kita harus terus memperbaharui pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi ini sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Terima kasih. Dilanjut. Selanjutnya, evaluasi IFAS dan EFAS. Analisis IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary. IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis adalah tahapan yang dilakukan setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi. Suatu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka mengetahui strategi yang harus dilakukan terhadap strength dan weakness dari perusahaan atau faktor lain. Lalu analisis EFAS atau External Strategic Analysis Summary. EFAS merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan atau yang lainnya untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu hal. Langkah yang perlu dilakukan yakni dengan memperhitungkan terlebih dahulu kesesuaian antara penilaian internal atau eksternal yang dilihat dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Next. Selanjutnya ini tabel IFAS dan EFAS. Kalau di modul yang dari Bapak, itu ada di halaman 95. Setelah halaman terakhir kan 93, terus nanti ada tabel SWOT, selanjutnya ada tabel IFAS dan EFAS. Nah, ini kan yang atas itu IFAS. Yang pertama ada nomor, terus ada faktornya yang strength atau weakness-nya. Jadi kan tadi di tabel SWOT kita udah analisa strength, weakness, opportunity sama threats-nya. Selanjutnya tuh yang ada di SWOT itu dimasukin ke sini. Sebagai contoh tadi kan ada
di kekuatan itu tanggung jawab dan komitmen. Terus ada pendidikan sama profesional. Terus di kelemahannya itu ada miskomunikasi, keras kepala, sama lama membuat keputusan. Terus di tabel selanjutnya itu kan yang 5, 3 itu namanya bobot poin. Nah, bobot poinnya ini tuh biasanya dari kuesioner tadi. Kayak misalnya lebar kuesioner, misalnya si kepala daerah ini rasa tanggung jawab dan komitmennya itu dinilai berapa. Itu tergantung kuesioner ataupun dari biasanya ada kumpulan rapat rembukan gitu. Nah, nanti tuh dinilai antara dari skala 1 sampai skala 5. Itu semuanya dinilai, terus ditotalkan jadi 26. Terus di sampingnya itu diisi totalannya 26 itu untuk biar dapetin BF ini. Jadi nanti biar bisa cara ngitungnya nanti 5 dikali 5 dibagi 26 terus dikali 100. Nah, jadi hasilnya harus persen. Nah, BF ini itu namanya bobot faktor. Terus dari situ ND itu sama kayak bobot poin. Ngasih nilainya itu tergantung dari kita menilai si kepala daerah atau yang mau kita nilai. Nah, terus NBD itu tadi namanya nilai dukungan. Kalau NBD itu nilai bobot dukungan. Nilai bobot dukungan itu didapat dari BF yang persen tadi terus dikali ND. Hasilnya kayak gitu. Terus selanjutnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini namanya nilai keterkaitan. Jadi misalnya dari faktor A kayak tanggung jawab itu punya keterkaitannya ke faktor kedua itu pendidikan itu berapa. Di sini sebagai contoh misalnya rasa tanggung jawab dan komitmen itu keterkaitan dengan pendidikannya dinilai 5 atau sangat baik. Begitu seterusnya nanti dinilai. Nah, terus setelah nilai keterkaitan ini tuh yang 23, 14 itu jumlah nilainya. Selanjutnya ada NRK. NRK itu disebutnya nilai rata-rata keterkaitan. Jadi yang tadi hasil 23 itu dicari rata-ratanya. Jadi 23 dibagi sama opsinya ada berapa. Misalnya tadi kan ada 6, berarti 23 dibagi 6. Terus ada NBK. NBK itu namanya nilai bobot keterkaitan. Cara dapat NBK ini caranya mengalihkan NRK yang tadi didapat sama BF yang pertama kali yang persen. Terus TNB atau total nilai bobot. TNB ini didapat dari NBD terus ditambah NBK, hasilnya TNB. TNB ini fungsinya nanti untuk menentukan strategi apa yang harus kita pakai. Untuk perhitungan IFAS sama EFAS semuanya sama aja, tabelnya juga sama aja. Next, slide selanjutnya. Keterangan yang tadi kalau penentuan misi. Nah, penentuan misi ini bisa juga dapat dari yang tadi dari IFAS dan EFAS itu. Kan tadi kan kita dapat TNB. Dari TNB itu kita lihat yang mana nilai yang paling tinggi dari setiap indikator SWOT. Misalnya kayak kekuatannya yang paling tinggi rasa tanggung jawab. Terus di sini tuh
seorang kepala daerah itu kan punya tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Nah, dari situ berarti kita bikin misi sesuai sama itu. Berarti kayak misalnya di sini contohnya meningkatkan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi. Itu kan nyangkut sama rasa tanggung jawab dan komitmen seorang kepala daerah. Jadi gitu cara nentuin misinya itu. Kalau ngikutin tabel IFAS dan EFAS itu dari nilai yang paling tinggi, yang bagian positifnya kayak misalnya kekuatan sama peluangnya. Selanjutnya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi jika dilihat berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan. Petakan kekuatan organisasi dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing TNB atau total nilai bobot berdasarkan SWOT. Total nilai bobot tiap faktor dilakukan dengan cara menjumlahkan NBD nilai bobot dukungan ditambah NBK nilai keterkaitan itu sama dengan TNB. Cara mencari NBD itu dengan cara mengalihkan bobot faktor dengan nilai dukungan. Cara membuat nilai bobot keterkaitan yaitu dengan cara NRK dikali BF. Dengan adanya TNB maka akan diketahui nilai tertingginya. Dengan mengetahui nilai tertinggi TNB, saya menjadi embrio misi tapi juga menjadi kunci faktor sukses atau KFS, yang mana kunci faktor sukses adalah masing-masing total nilai bobot yang tertinggi. Jadi ini itu yang sebelumnya aku jelasin cara misalnya gimana cara dapet NBD, gimana cara dapet NBK. Itu dijelasin juga di modul Bapak halaman 95. Jadi kalau misalnya lupa-lupa boleh dilihat bukunya aja lagi. Next. Nah, ini tuh cara untuk mendapatkan strategi yang paling tepat. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui satu koordinat analisis internal atau koordinat IFAS-nya. Jadi tadi kan TNB tuh dapat banyak nih dari faktor-faktor yang udah dimasukin. Nah, dicari nilai yang paling tertinggi itu apa? Kalau di yang tadi kita bikin, nilai tertinggi itu ada di rasa tanggung jawab dan komitmen. Nilainya itu yang kekuatan itu ada 2,65. Nah, terus yang kelemahan itu ada di miskomunikasi, nilai tertingginya dapat 3,49. Nah, ini tuh namanya mencari nilai IFAS. Cara nyari nilai IFAS itu skor total kekuatan dikurang skor total kelemahan. Nah, kalau yang ini itu 2,65 dikurang 3,49. Terus dibagi 2 sama dengan min 0,42. Terus yang 2 koordinat analisis eksternal atau koordinat EFAS-nya itu sama aja, skor total peluang terus dikurang skor total ancaman dibagi 2. Di sini dapat 4,43 dikurang 1,90 dibagi 2 jadi 1,26. Nah, titik koordinatnya jadinya min 0,42 sama 1,26. Nah, itu tuh yang garis ungu itu titik koordinatnya. Nah, titik koordinatnya ini tuh harus ada di dalam strategi yang nanti bakal kepilih. Nah, terus cara dapetin garis yang hijau ini tuh tinggal di ini aja, dilihat di yang tabel IFAS sama EFAS. Nih, sebagai contoh misalnya, ini ada di tabel IFAS sama EFAS itu ada kekuatan itu nilai tertingginya 2,65. Terus peluang itu nilai tertingginya 4,43. Dikasih titik aja di sini.
terus habis itu tinggal dikasih garis, semuanya sama kayak gitu, dikasih titik di nilai tertingginya. Nah terus ini tuh ada kuadran 1, 2, 3, sama 4. Nah nanti luas dari titik yang paling luas itu berarti nanti dia bakal jadi strategi yang paling strategi yang harus diambil. Nah nanti tuh kan dari masing-masing kuadran itu dibikin tabel nih kayak gini, hasil perhitungan dari masing-masing kuadran. Nih misalnya di kuadran 1 itu kan ada kekuatannya 2,65 sama peluang 4,43, terus ditambahin hasilnya 7,08. Nah semuanya itu tinggal ditambahin aja. Nah terus habis itu ditentuin rankingnya. Ini misalnya ya kalau di hasil yang tadi itu yang paling besar luasnya itu yang kuadran 3, jadi dia ranking 1. Nah terus habis itu dia berarti kalau dia di kuadran 3 berarti dia harus pakai strategi stabilitas. Kalau misalnya yang paling luas di kuadran 1 berarti dia harus pakai strategi growth, begitu yang lainnya. Nah strategi stabilitas itu kan ada di opportunity atau peluang yang tinggi, sama weakness-nya juga tinggi atau kelemahan. Berarti dia harus pakai strategi yang meningkatkan peluang atau memanfaatkan peluang tapi juga menekan kelemahan kayak gitu. Selanjutnya baik. Prioritas terkait. Dalam pencapaian tujuan sasaran ini, tujuan ini yang perlu diperhatikan adalah harus realistis. Dimana saya kasih contoh seperti pengimplementasian e-government misalkan. Kita memerlukan sumber daya yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah mampu menjalankan program dari e-government dan juga bisa menjalankan produk dari e-government tersebut gitu. Sumber dayanya pun harus sesuai dengan apa yang ingin kita capai gitu, apa tujuan yang ingin kita capai gitu. Penetapan tujuan perusahaan ini adalah untuk mencapai keberhasilan yang pertama kan, dan juga untuk mengatur dan membentuk kerjasama dengan organisasi yang lain misalkan. Dilanjut dulu ya, slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat ada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi. Visinya sudah saya jelaskan di awal, dan misinya saya bacakan di sini. Misinya ada meningkatkan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi. Terus ada menata tata kelola pemerintahan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam hal ini, Wali Kota Bekasi sudah menyusun standar pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Saya kasih contoh seperti Perwal atau Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Dalam pedoman ini ada ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip, komponen, standar pelayanan, dan serta ketentuan lainnya. Dalam mengkoordinir kebutuhan masyarakat Kota Bekasi, saya melihat data dari Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan di Kota Bekasi setiap tahunnya selalu meningkat. Menimbang dari data tersebut, pimpinan menginstruksikan agar peningkatan layanan dapat diperbarui ketika banyak permintaan layanan yang terhambat ketika tidak sanggupnya penyedia pelayanan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan seefektif dan seefisien mungkin bisa saya gambarkan dalam mall pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi. Sesuai dengan dasar hukum, Menteri
3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik di Kota Bekasi. Dengan adanya mall pelayanan ini bisa kita lihat efektif dan efisien itu akan terwujud ketika dalam satu lingkup mall itu kan satu tempat ya, ibaratnya di situ ada banyak pelayanan di situ. Ibaratnya saya kasih contoh, nggak cuma dari pelayanan administrasi kependudukan aja gitu, ada dari Polres Kota Bekasi dan ada DPM PTSP Jawa Barat. Penentuan misi ini pasti didasarkan atas dasar banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dalam konteks periode sebelumnya. Maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Ini sebuah kerangka dasar menurut saya, kerangka dasar yang harus diramu atau diracik lah ibaratnya dalam tata cara yang berorientasi pada hasil dan menjawab kebutuhan mendasar warga masyarakat Kota Bekasi, sehingga generasi pelayanan publik terpadu. Lalu ini bisa terkoordinasi dalam pelayanan publik satu pintu. Kalau bisa kita cerminkan pada good governance pada saat ini kan kita pelayanan satu pintu ini akan menghasilkan atau mengurangi kolusi KKN misalkan kayak gitu ya. Jadi menurut saya misi Kota Bekasi dalam mencapai tujuannya ini perpaduan antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi swasta. Karena kan kadang kita nggak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan itu. Karena waktu itu saya juga belajar mengenai public private partnership juga, pemerintah nggak bisa berjalan sendiri nih. Misalkan suatu ibaratnya tata kelola yang lama, kita selalu berpatok di situ, kita nggak akan maju-maju karena maksudnya kita kan belajar dari pengalaman ya. Kalau pengalaman kita nggak pernah berhasil di suatu tahap gitu atau taraf, sebaiknya kita mencoba hal baru gitu. Dari visi Kota Bekasi ini, dari misi Kota Bekasi ini sudah mencerminkan hal-hal itu. Ya, terima kasih, seperti itu aja. Lanjut. Dalam paparannya di slide ini teman-teman bisa lihat ada tabel yang menunjukkan meningkatkan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan. Di situ juga ada target-targetnya. Pasti pemerintah Kota Bekasi menargetkan setiap tahunnya akan ada seberapa besar perubahan yang terjadi setelah misi tersebut, visi dan misi tersebut bisa dijalankan dengan baik gitu. Lanjut, Ed. Di sini juga sama seperti yang tadi, sudah penjelasannya seperti sebelumnya. Selanjutnya ada penyusunan tabel ALE dan ALI. ALE itu yaitu analisis lingkungan eksternal dan ALI analisis lingkungan internal. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Helmi, analisis SWOT itu adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika dan memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan strategi selalu berkaitan dengan pemahaman misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan atau instansi. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor, yaitu diantaranya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di bentuk perusahaan atau instansi tersebut. Next. Yang pertama ada analisis lingkungan internal. Lingkungan internal membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari dalam perusahaan. Menguraikan, analisa lingkungan internal terbagi dalam kedua kondisi. Itu yang pertama kekuatan. Menguraikan
menguraikan tentang potensi yang dimiliki lembaga yang diperkirakan akan mampu memberikan dukungan yang kuat untuk mencapai visi dan misi lembaga. Yang dimaksud dari kekuatan di sini yaitu antara lain seperti contohnya sumber daya manusia yang memadai, problem solving yang bagus gitu. Dan itu akan membantu dalam mencapai visi dan misi lembaga atau perusahaan tersebut. Yang kedua ada kelemahan. Menguraikan tentang kelemahan lembaga yang diperkirakan akan menghambat tetapi dibutuhkan dalam mencapai visi dan misi lembaga. Contohnya kelemahan itu ada kayak salah satu dari anggota atau perusahaan orang berpendapat tetapi tidak disetujui oleh anggota lain. Di situ biasanya selalu ada masalah, namun hal itu diperlukan guna untuk menimbulkan rasa jadi membangun hubungan yang erat gitu dengan anggota yang lain. Kemudian analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal mengarah pada faktor peluang dan ancaman. Peluang dapat mengarahkan kegiatan organisasi, sedangkan ancaman menghambat pergerakan organisasi. Menguraikan hasil analisis lingkungan eksternal terbagi dalam dua kondisi. Yang pertama, peluang. Menguraikan kondisi peluang yang ada di luar lembaga yang memungkinkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi lembaga. Kemudian yang kedua, adanya ancaman. Menguraikan kondisi di luar lembaga yang merupakan ancaman lembaga atau minimal akan menghambat lembaga dalam mencapai visi dan misi lembaga. Next. Analisis strategi SWOT dalam ALE dan ALIT. Yang pertama, strategi S dan O, yaitu strength dan opportunity. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan. Kemudian yang kedua, strategi S dan T. Menggunakan kekuatan untuk mencegah ancaman. Kemudian yang ketiga, ada strategi W dan O. Mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan kesempatan. Kemudian yang terakhir ada strategi W dan T, di mana itu mengurangi kelemahan dengan mencegah ancaman. Next. Di sini ada contoh tabel dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Yang pertamanya di kekuatan, bertanggung jawab dan komitmen yang kuat terhadap visi misi yang ia buat. Kemudian mempunyai pendidikan yang tinggi, kualitas pelayanan yang cepat tanggap, mempunyai citra diri yang baik dalam memimpin. Kemudian kelemahannya ada mungkin keras kepala, mudah melahirkan kubu-kubu, proses pengambilan keputusan terkadang lama, proses pengambilan keputusan terkadang tidak berdasarkan mufakat. Peluangnya ada di letak geografis yang menunjang cepatnya arus komunikasi, mempunyai sumber daya manusia yang handal, kemajuan teknologi yang mampu menopang kemajuan sosial. Nah, kemudian di sini ada contoh dari strategi SO. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta transparansi. Jadi dari memanfaatkan kekuatan dengan peluang. Kemudian yang kedua, mempertahankan profesionalisme agar mendapat kepercayaan publik. Di sini ada strategi WO. Itu kelemahan tapi ditutupi dengan peluang. Contohnya memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kita bisa kayak bikin kuis atau misalkan bikin kayak Google Form gitu untuk mencari data atau opini-opini publik gitu dari masyarakat. Kemudian ada ancaman. Ancamannya terkadang dari luar atau dari dalam ya. Kalau misalkan persaingan tidak sehat biasanya dari dalam anggota tersebut ya, dalam anggota lembaga atau perusahaan tersebut. Kemudian terlalu banyak kegiatan atau program di luar organisasi, sedangkan di dalam internal sebagai bagian yang harus diperhatikan banyak terlupakan. Jadi terlalu fokus untuk memperbaiki atau mengurus hal-hal ancaman dari luar, tetapi masalah dari dalam belum terselesaikan. Kemudian ada strategi ST. Itu kekuatan untuk menutupi ancaman. Di antaranya meningkatkan kreativitas untuk membuat program baru yang belum pernah ada dan lebih menarik dari yang lain. Kemudian
lain meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi blunder yang dapat dimanfaatkan pihak lain. Yang terakhir ada strategi WT, itu kelemahan dan ancaman. Sosialisasi program kegiatan yang akan dijalankan agar aspirasi publik dapat tersampaikan sehingga program yang dikeluarkan sesuai dengan harapan publik. Kemudian yang kedua, mengajak masyarakat untuk duduk bersama dan mendengarkan aspirasi atau kritik dan saran demi meningkatkan rasa kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan. Next. Kemudian ada penyusunan kebijakan program. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada masa ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sekarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi, menurut Putra tahun 2001. Pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Menurut Ripley tahun 1985 menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu pertama agenda setting, yang kedua formulation dan legitimation, ketiga program implementation, yang keempat evaluation of implementation, performance and impacts, yang kelima decision about the future of the policy and program. Next. Nah, penjelasan lebih lanjut dari formulasi kebijakan menurut Ronald B. Ripley tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyusunan agenda kebijakan. Di dalam tahap agenda kebijakan ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, membangun persepsi. Yang kedua, membuat batasan masalah. Yang ketiga, mobilisasi dukungan. Kemudian yang kedua, tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Yang ketiga, tahap implementasi kebijakan. Yang keempat, tahap evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan. Di antaranya ada formulasi masalah atau problem formulation. Kemudian formulasi kebijakan, formulation, penentuan kebijakan, adoption, implementasi atau implementation. Kemudian evaluasi atau evaluation. Next. Poin selanjutnya itu menyusun tabel Renstra atau rencana strategis. Merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Pada hakikatnya, Renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan. Di dalam rencana strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengubah hasilnya melalui feedback yang sistematis. Renstra memiliki tujuan yang biasanya untuk menjabarkan tentang visi, misi, dan tujuan, kemudian strategi, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi penyusunan tabel Renstra ini setelah menyusun tabel tadi yang Saudara Helmi sebelumnya sampaikan ya, visi dan misi, kemudian dibikin tabel Renstra ini. Landasan hukum dari salah satu contoh dasar hukum atau landasan hukum yang kita ambil yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang dilahirkan sebagai bentuk pembenahan manajemen aparatur sipil negara. Next. Nah, kemudian ada tahapnya nih. Tahap dalam penyusunan tabel Renstra. Yang pertama itu persiapan penyusunan, di mana pemimpin membentuk tim penyusunan Renstra. Kemudian yang kedua, penyusunan rancangan awal Renstra, di mana penyusunan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Jadi
pada saat awal dilantik, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus sudah memiliki RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian yang ketiga, penyusunan rancangan Renstra. Penyusunan tersebut bermaksud menyempurnakan rancangan awal Renstra. Jadi yang tadi masih gambaran besar itu disempurnakan kembali dengan berbagai opini yang dikumpulkan. Kemudian pelaksanaan forum, di mana di dalam forum tersebut akan disetujui hasil kesepakatannya oleh pihak-pihak terkait seperti kepala daerah atau BPD. Kemudian yang kelima, rumusan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan peraturan tentang RPJMD. Yang terakhir, penetapan rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Next. Ini contoh sederhana dalam menyusun tabel Renstra ya, yang di dalamnya ada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Di dalamnya ada misi tadi, kemudian misi 1, misalkan contohnya misi dengan RCD periode penggunaan. Tujuannya untuk apa, misalkan sasarannya kemana, dan strateginya seperti apa, dan arah kebijakannya bagaimana, seperti itu. Kemudian kalau dirasa belum cukup ada misi 2 gitu, dan seterusnya ke bawah terus kalau misalkan masih banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Mungkin karena waktunya mau habis ya, bentar lagi. Jadi kita bisa diskusi di grup atau misalkan di notes juga aja ya. Terus sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti gitu. Jangan lupa jaga kesehatan buat kalian semua, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.